Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas game One Piece Bond di mana gamenya sudah mendapatkan bocoran terbaru untuk next karakter. Yap, next karakter adalah Extreme dan dia akan rilis 1 minggu lagi. Mana dia bocorannya? Di sini ada nggak ya? Oh, nggak diumumin ya. Jadi di sini tidak di-post untuk jadwal live streamingnya, berarti dia itu ngepostnya di webnya langsung. Oke, kita langsung ke webnya ya. Nah, ini dia. Dimana di sini dia sudah merilis gambar dan backgroundnya ya untuk next live streaming dari Bandai. Dan di sini sangat terlihat jelas bahwa dari aura-auranya warnanya biru ya. Jadi di sini sudah dipastikan banget 100% akan rilis, yaitu karakter yang berelemen biru-biru atau bisa dibilang dengan identik warna biru. Kuzan ya. Nampaknya ini udah fix banget adalah Kuzan New World. Kalau misalnya Kuzan di OP versi udah ada ya Kuzan New World, tapi dia belum gabung ke Blackbird Pirate. Jadi ini versi upgrade-nya ya, semoga aja sih lebih mengerikan dan semoga aja bisa meratakan meta terbaru ya. Harapan terbesarnya sih seperti itu. Nah, ini dia versi Kuzan lama ya. Di sini sudah versi New World loh. Nah, untuk di bagian skillnya di sini udah Ice Age, Pesan Peak, dan trade-nya juga sudah di-upgrade. Dia pernah di adjustment 1 kali. Jadi di sini memang dari trade-nya harus up to date ya untuk di era 2023 atau 2024. Dan biasanya karakter baru itu bakal membawa pasif dari karakter lama. Jadi dominan ya, kayak kopi tapi versi upgrade-nya lagi. Dan di sini Kuzan itu dia itu bermain dengan yang namanya efek beku. Wah, seperti apa tuh ya? Pasti menarik banget sih main beku-bekuan di era sekarang. Oke, sebelum kita bahas tentang prediksi skill dan rate-nya, kita lihat dulu ya animasi-animasi pertarungan Kuzan bersama guard. Jadi dari animasi tersebut itu bakal diambil dan dijadikan skill untuk karakter Kuzan di OPBR. Biasanya 100% seperti itu. Oke, langsung aja ya ke bagian animasi skillnya. Jadi di sini Kuzan itu dominan akan menggunakan kekuatan S-nya ya, sama di versi sebelumnya. Dan di sini dia itu melakukan yang namanya stance. Nih, jika kalian lihat di sini Kuzan itu pas lagi mode bertahan ya, nih mode bertahan, aura-auranya di sekitar tubuhnya itu menjadi zona S. Ya persis kayak versi sebelumnya, yaitu jurusnya adalah SH. Tapi SH ini kan cuman sementara, jadi dia nyentuh tanah best. Nah, ini beda nih. Untuk versi dia udah jadi bajak laut, di sini itu dia itu tuh bikin zona S untuk di sekitarnya dan dia bisa langsung bekuin musuh. Kalian bisa lihat dia di posisi kuda-kuda loh ya. Ini kayak orang nge-stand. Tuh, tiba-tiba kakinya guard menjadi beku. Jadi aku feeling sih di era sekarang kan yang sering menggunakan basic hold attack, kemungkinan aja Kuzan itu bakal nge-stand. Jadi kalau dari desain karakter, model-model nge-stand kayaknya dia bakal jadi defender Kuzan. Jadi dia pas lagi jaga flag dia tuh nge-stand, terus ada musuh yang nyerang langsung dibekuin sama Kuzan. Ces! Feelingku seperti itu. Jadi untuk kemampuan pertama dari Kuzan itu adalah stance untuk membekukan musuh. Terambil dari video ini karena ya itu nampak seperti nge-stand sih. Lalu lanjut lagi di bagian skill kedua, yaitu Ice Ball. Nah, itu dia. Nah, jadi untuk di bagian Ice Ball ini kemungkinan bakal menjadi jurus yang pertama ataupun bisa jadi jurus ringan yang kedua. Karena untuk lempar Ice Ball kan gampang banget tuh ya harusnya. Dan dia juga kalau di versi sebelumnya itu adalah pisan pick. Jadi dia di sini ngelempar burung.
terus gitu, kemudian musuh yang terkena akan jadi beku. Jadi versi upgrade-nya mungkin aja menjadi ice ball, jadi dia ngelemparin ice ball yang banyak. Di fight-nya itu ada dia momen dimana ngelempar ice ball itu banyak banget. Di sini kalian bisa lihat ya, ini lempar ice ball banyak banget. Ice ballnya tuh dibikin jadi banyak tuh, lempar-lemparin sama Kujan, tes. Nah ini yang di belakang ini itu bisa bikin musuh jadi beku, jadi lantainya pun ikutan jadi beku. Jadi skill pertama prediksiku adalah ice ball ya, catat. Lanjut lagi ke bagian skill 2. Nah di sini skill 2 nya itu agak berbeda, yaitu dia itu melempar objek es ke musuhnya. Nih lempar cuy. Wuih, sret. Tuh ya. Jadi dia ngelempar es yang dia jadikan tombak, habis itu dilempar. Itu kemungkinan bakal jadi skill 2. Yap. Kalau misalnya dia ngambil desain dari karakter guard yang punya 3 skill, jadi kemungkinan aja Kujan bakal membawa 3 skill juga. Jadi skill yang pertama itu dia bisa menggunakan skill yang ice ball. Ice ball kan lempar biasa doang. Habis itu desain keduanya dia udah stacking ataupun musuhnya ada marking es gitu, dia langsung bisa menggunakan jurusnya yang itu lempar tombak es. Bisa gitu. 3 skill ya. 3 skill. Feelingku dia bakal 3 skill. 3 skill. Lalu lanjut lagi nih. Nah, di sini kan kita udah tuh lihat adegan dimana fight Garp sama Kujan pakai 2 skillnya ya. Dan di sini dia udah nggak pakai skill apa-apa lagi sih. Jadi langsung aja ke tempat dimana dia tuh fight-nya itu pakai tangan ya. Dia pas lagi flashback. Dia pas lagi flashback itu adu pukul sama si Garp. Nih, adu pukul boy, GG boy. Kujan adu pukul cuy. Ya, jadi kemungkinan sih basic attack-nya Kujan dia itu bakal make tangan ya. Jadi dia bukan tipe hero long range. Jadi dia mukulnya kayak gini. Mukulnya pakai kekuatan es. Bisa jadi nih ya, bisa jadi sih feelingku Kujan ini kalau misalnya basic attack dia dialiri kekuatan seperti ini. Ya dari kekuatan seperti es gini, ini kan dikasih kekuatan es nih, bisa aja dari tangannya ini itu ada chance untuk membekukan musuh, sama kayak di versi sebelumnya. Di sini juga kalau dia nyerang musuh dia itu ada chance juga loh. Nih dia pas diserang bisa membekukan musuh tapi chance-nya 5%. Nah kemungkinan yang di versi terbaru dia yang nyerang kayaknya ya, jadi di upgrade lagi. Dari pukul-pukulan ini sih nggak ada ya, nggak ada gini sih, kita lihat nggak ada skill baru ya. Iya ada skill baru, jadi bener-bener di sini cuman adu pukul tuh, adu pukul doang, nggak ada tambahan-tambahan skill ya. Mungkin aja ya jurusnya mukul jadiin musuh jadi es, kayaknya gitu sih. Gimana pendapat kalian? Karena skill yang dia show off di pertarungan sama Garp memang cukup sedikit ya, atau mungkin aja dia bisa ngupgrade skillnya yang di versi sebelumnya dibikin lebih mengerikan lagi untuk di versi yang ekstrim. Nah jadi kayak gitu ya untuk prediksi skillku. Nah untuk di bagian trade-nya di sini untuk Kujan aku agak sangat khawatir di bagian trade-nya, yaitu yang melakukan yang namanya healing. Yap, di sini ya. Kalian bisa lihat di sini untuk Kujan yang versi New World, yaitu dapat heal-nya jika menyerang musuh yang terkena freeze. Ini sangat-sangat sulit untuk dipraktekkan di era sekarang. Jadi kalau misal dia masih bawa pasif yang seperti ini, itu sangat memungkinkan Kujan untuk menjadi karakter yang jelek di meta sekarang. Karena kalau kita harus mengandalkan efek buruk, kalian tahu sendiri lah ya, Edward Newgate Extreme Defender itu sangatlah buruk banget. Walaupun dia memiliki skill yang cukup OP, dia buruknya di bagian recovery HP-nya.
Jadi kalau misal Kujan juga mengikuti jejaknya Edward Newgate, ya pasti 100% dia bakal jelek. Lalu di sini di bagian trade-nya juga ya, yaitu increase damage sih masih aman, nyawa tambahan juga masih ada, dan ya itu doang sih skill-skillnya dari trade-nya. Memang pasti dominan mengandalkan freeze. Jadi aku sangat ngarep sih ya kalau boleh semisal Bandot mau bikin karakter bagus, bikin dia kayak Snake. Jadi dia nggak perlu harus menjadi es agar kita bisa dapat heal. Nih kalau Snake kan gampang banget tuh. Jika si Snake itu nyerang musuh bagian rate-nya dengan skill, dia bakal mendapatkan recovery HP 5%. Jadi lebih bagus seperti itu, karena kan tidak selalu kita bisa bikin musuh menjadi batu nih seperti ini nih. Sama nanti kayak Kujan, kita nggak bakal selalu bisa bikin musuh menjadi es. Kalau misalnya bener-bener ngandelin kayak gitu, itu sangatlah buruk sekali ya. Atau enggak gini aja, bisa ngambil pasif dari Rob Lucy nih. Kalau misalnya kita nggak mengandalkan es ya, ambil aja pasif yang jika kita menyerang musuh di area treasure kita bakal mendapatkan recovery. Nah kalau Rob Lucy kan gitu kan, saat dia menyerang musuh di treasure area dia dapat recovery 5%. Nah boleh aja Kujan seperti itu kalau misalnya dia jadi defender ya. Jadi dia itu dapat recovery HP jika menyerang musuh yang di area treasure yang dia jaga seperti itu ya. Semoga aja sih ya, karena aku udah agak pesimis sih kalau karakter-karakter model efek buruk atau CC gitu rilis, dia pasti ngehilnya dari sono. Yap, dia pasti dari sono. So jadi gitu ya untuk pembahasan karakter Kuzan Extreme yang kemungkinan bakal datang. Ya berdoa saja rate-nya itu tidak buruk ya, dan semoga skillnya keren ya, karena skillnya simple banget, cuman ice ball, lempar tombak, terus ya nge-stand kayak tadi gitu doang sih. Ya nge-standnya itu bisa dibilang Ice Age versi tidak nyebut ya. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe ya untuk support channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di next video lagi, bye bye.